Hai, welcome back to PPK Podcast Punya Kita. Wah, tepuk tangan dulu dong. Tentunya senang sekali hari ini kita kembali berjumpa penonton di Podcast Punya Kita. Dan seperti biasa tentunya dalam program Podcast Punya Kita ini kita selalu menghadirkan narasumber fenomenal. Tentunya mereka adalah narasumber yang berkualitas dan juga akan memberikan motivasi serta inspirasi kepada kita semua. Nah, kira-kira siapa untuk narasumber yang sudah kita hadirkan di Podcast Punya Kita hari ini? Dan langsung saja saya akan perkenalkan kepada penonton semua. Dan inilah untuk narasumber kita, beliau merupakan pengusaha wanita. Wih, kalau sudah mendengar kata wanita, pengusaha, ini mandirinya dua gitu ya. ATM kali ya. Oke, langsung saja saya akan perkenalkan penonton sudah hadir. Mbak Tata Muntama. Oke, Bang Amso. Halo. Halo. Wah, ini kayaknya kurang lengkap kalau kita nggak melihat wajahnya nih ya. Oke. Boleh kita buka dulu maskernya, Mbak Tata? Oke, boleh, iya. boleh. Mbak Tata sehat, Mbak Tata? Alhamdulillah sehat. Wah, Baik. Mbak, stop. Jangan maju. Cantiknya kelewatan. Iya. Aduh, digombalin ya. Tapi dari semua narasumber ya, yang dari pertama sampai sekarang ini baru yang paling cantik ya. Karena sebelumnya cowok. Banget ya. Oke, sehat ya? Oke, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah, makin cerah gitu ya, makin glowing. Namanya juga pengusaha gitu ya. Apalagi sekarang sudah jadi bosnya, ini karyawannya banyak banget nih penonton. Nanti kita akan kulik lebih lanjut ya, seperti apa usaha dan juga bagaimana perjalanan bisnis dari Mbak Tata Muntama ini. Mbak Tata Muntama, aktivitasnya apa nih? Saya sehari-hari womanpreneur ya, Wah, bisnis. keren. Womanpreneur. Keren banget ya, bisnis semua. Tapi Yes. menjalankan sebagai, memposisikan sebagai ibu rumah tangga juga? Iya, tentunya. Sebelum ke kantor, pagi-pagi itu kan harus selainnya ibu rumah tangga nih, nyiapin buat suami dulu, anak sekolah dulu. Nanti setelah ngantar anak sekolah baru ke kantor. Oke, gitu. jangan kecewa ya udah punya suami. Padahal lemes semua dibilang udah punya suami. Kalau boleh tahu anaknya ada berapa? Anak saya dua. Yang satu itu 6 tahun, yang laki-laki ya, yang perempuannya itu 3 tahun. Mau angkat satu lagi nggak? Siapa kamu? Tapi udah 24 tahun. Anak ketemu besar nanti ya. Ini menjalankan usaha ya. Terus di samping memposisikan sebagai ibu rumah tangga, di sini juga adalah seorang pengusaha. Nah, ini awal ceritanya Mbak Tata ini menjadi seorang pengusaha itu seperti apa? Tapi ini kalau misalnya saya lihat ada beberapa pengusaha sukses, mereka ketika terjun ke dunia usaha ini mungkin itu merupakan usaha warisan dari orang tuanya, atau mereka juga pernah punya pengalaman waktu kecil, mungkin pernah jualan apa gitu di sekolah ataupun di lingkungan rumah. Kalau dari versi Mbak Tata ini awalnya untuk menjadi pengusaha itu apa? Kalau untuk awal cerita untuk jadi pengusaha itu yang pertama nggak dipungkiri karena kesulitan ekonomi. Kesulitan ekonomi. Ya, Awalnya betul. coba-coba, lama-lama ketagihan. Bisa aja ya. Jadi untuk awalnya saya kebetulan mendirikan usaha yang lumayan menurut saya besar. Saya ambil keputusan yang besar ini itu di tengah-tengah pandemi. Nah, ketika waktu itu 2019 COVID-19 kan itu berawal pandemi, ketika di 2020 memang lagi gentar-gentarnya, sulit banget ekonomi, kemudian lapangan pekerjaan semakin sedikit, semua orang susah sekali, sulit. Jadi posisi saya ketika itu saya honorer. Saya honorer di salah satu pemerintahan itu sudah 11 tahun. Jadi untuk mencukupi yang semakin lama kebutuhan semakin meningkat, ya, anak-anak udah mulai sekolah. Belum lagi gitu minyak kan. goreng langka, ya kan? Ngerasain nggak sih ngantri minyak goreng? Tapi kayaknya enggak deh ya. Jadi waktu itu saya memutuskan untuk kebetulan salah satu usaha yang saya pilih ini sesuai dengan passion saya gitu. Jadi saya ambil keputusan untuk melangkah ke sana. Saya ajak beberapa orang rekanan bisnis saya yang sebelumnya itu adalah mitra saya yang berawal dari 17 orang. Saya ajak
kemudian saya bangun gitu. Saya memberikan motivasi ke mereka bahwa ini kita bisa. Oke, gitu. nggak ada rasa takut karena kan COVID ya kan? Iya. Otomatis COVID di sini kebutuhan pasti meningkat, tapi ada sejumlah pembatasan-pembatasan yang kemarin sempat dilakukan oleh pemerintah. Kira-kira tuh waktu itu ada rasa pesimis atau memang tetap optimis untuk menjalankan usaha ini? Oke, kalau untuk pesimis itu pasti ada, Bang Hamsol. Jadi ketika saya ambil keputusan itu kira-kira 30%-nya saya pesimis, 70%-nya saya optimis gitu. Kemudian saya atur strategi dulu, saya timbang mana yang lebih banyak positifnya. Kira-kira kalau saya 70% saya sudah optimis, berarti ada kemungkinan 70% untuk berhasil. Tapi tidak menutup kemungkinan juga saya itu menimbang kalau saya gagal saya gimana nih, kalau rugi gimana nih gitu kan. Saya ambil keputusan itu. Kalau ketika saya siap, waktu itu kebetulan kalau kita bisnis kan kita konsekuensinya antara untung dan rugi. Harus ada resiko gitu. ya. Betul, harus ada resikonya. Jadi kalau saya sudah ketika waktu itu saya sanggup menanggung segala resiko yang 30% itu saya jalan. Saya ukur dulu kemampuan saya. Ketika saya mengatakan diri saya, oke, saya mampu, saya tidak masalah ketika saya kehilangan modal sekian. Saya jalan. Harus siap dalam keadaan apapun gitu ya. Betul. Dan rasa optimis ini memang harus terus ditanamkan gitu ya. Dan berpikiran maju terserta fokus gitu ya, supaya bisnis ini tidak ngambang nantinya gitu. Betul ya. Sekali. Mbak Tata, mungkin yang mendukung Mbak Tata untuk beralih tadi kan dari awalnya kan honorer ya kan, betul. Terus tiba-tiba keluar dari honorer, melanjutkan untuk memulai usaha ataupun bisnis. Ini yang mendukung siapa? Tentunya suami. Suami? Ya, oh luar biasa. Suami. Kita sudah menghadirkan suami dari Mbak Tata, silakan masuk. Pada ngelihat semua berharap jadi suaminya. Jadi suami mendukung. Suami mendukung. Kebetulan kita itu couple planner gitu. Kita mempunyai dua bisnis sebetulnya. Saya menjalankan bisnis yang berbeda, dia pun menjalankan bisnis yang berbeda. Oh, sama-sama. Iya. Sebelumnya pelaku bisnis ya. Iya, sebelumnya kita sama-sama pelaku bisnis, tapi semakin kesini sepertinya bagian dari bisnis saya nih yang kayaknya lagi tren gitu. Jadi beliau juga bergeser, banting mempelajari, banting setir. Jadi kita memang couple planner gitu. Kalau untuk keluarga lainnya gimana? Seperti orang tua dan juga mungkin keluarga-keluarga lainnya dengan keputusan Mbak Tata ini, mereka setuju gitu ya? Sebetulnya enggak begitu sih awalnya ya. Sebenarnya awalnya menentang gitu. Karena mungkin pemikirannya ketika kita menjadi aparatur negara mungkin lebih menjanjikan gitu ya. Betul. Kebetulan dari keluarga saya sendiri dan keluarga suami, kebetulan keluarga kita itu yang pegawai banget gitu. Jadi nggak ada emang. Jadi harus turun temurun, harus menjadi seorang pegawai semua gitu ya. Jadi memang saya tuh pencetus utamanya menjadi seorang pengusaha. Oh, berarti satu-satunya gitu ya. Betul. Yang lain nggak ada gitu nggak ya. Ada. Wah, keren. Jadi itu gimana meyakinkan keluarga ketika Mbak Tata ini mau jadi seorang pebisnis dan bisa meyakinkan mereka kalau bisnis saya ini suatu saat akan berhasil itu gimana? Iya, awalnya mereka memang mereka bilang kamu kerja sambil bisnis aja gitu. Sambilan. Iya, awalnya mereka bilang sambilan. Sudah saya coba, pasti ada salah satu yang dikorbankan gitu kan. Kalau fokus ke kerjanya pasti bisnisnya enggak akan kelabakan. Betul sekali. Nah, jadi ketika waktu itu saya sudah buktikan tapi enggak juga berhasil. Jadi kayak keluarga tuh yang kayak kasihan ngelihatnya, kayak ini orang 24 jam waktu tidurnya kok cuma sedikit banget, kadang-kadang sakit gitu. Akhirnya mereka mengalah gitu. Saya bilang kayaknya saya harus mundur gitu dari pekerjaan ini. Harus fokus di satu bidang gitu ya. Jadi Mbak Tata sudah memutuskan untuk fokus ke bisnis ini. Ya, betul sekali. Jadi mereka kayak yang ya udah kalau itu memang ini keputusan kamu nggak masalah. Tapi di awalnya tuh memang yang masih ragu, mereka masih ragu. Dan terus saya buktikan. Saya bukan hanya membuktikan kepada keluarga aja nih, tapi saya juga membuktikan ke beberapa teman saya, ke beberapa masyarakat provinsi Jambi. Julid gitu. Ya, itu apa sih bisnis itu gitu ya? Tapi nggak tahu mobilnya sekarang apa gitu ya. Makanya saya ingin membuktikan bahwasanya
kesuksesan itu bukan hanya diraih ketika kita menjadi seorang pegawai. Bahkan ketika kita menjadi seorang pengusaha, kita bisa dapat berlipat-lipat dari itu. Itu yang ingin saya buktikan kepada kaum milenial sekarang. Jadi menjadi seorang pengusaha ini adalah salah satu jenis profesi ataupun usaha yang bisa dijalankan untuk meningkatkan perekonomian gitu ya? Iya, betul sekali. Dan sekarang udah terasa gitu ya? Kerasa banget. Nah kita kembali lagi ke belakang nih ya. Kita ngelihat bagaimana perjalanan Mbak Tata ketika waktu pertama kali mencoba ke bisnis ini. Untuk bisnisnya apa kira-kira? Usahanya apa? Kebetulan saya bergerak di produk kecantikan dan perawatan kulit. Kecantikan dan perawatan kulit. Nah, ketika tahun 2020 kan, ketika mungkin ekonomi masyarakat sedang terpuruk gitu ya. Apalagi ini merupakan dampak dari COVID-19. Nah, gimana caranya Mbak Tata tuh mampu untuk meyakinkan masyarakat dan masyarakat juga tidak terdampak juga lah gara-gara COVID-19 ini, mungkin gara-gara ekonominya juga kurang gitu ya untuk membeli barang sesuatu, tapi bagaimana Mbak Tata itu meyakinkan supaya bisnis ini ya tetap bisa dipakai ataupun digunakan oleh masyarakat gitu loh. Jadi saya waktu itu yang pertama saya lakukan adalah saya mengajak orang-orang sekitar, pertama keluarga. Pertama keluarga, saya kena tolak nih dari keluarga awalnya kan, ditolak dong gue, karena nggak percaya gitu. Kemudian saya beralih ke teman gitu, ke teman-teman circle saya, sekitar 20%-nya trust dengan Tata Mutama. Baru 20% ya? Baru 20%, tidak masalah, ada harapan gitu. Dari 20% ini saya kembangkan, dari 20% ini saya buktikan bahwa bisnis yang saya jalankan ini atau saya tuh ngarahnya ke ngajak kayak anak-anak mahasiswa, adik-adik mahasiswa, terus kayak teman-teman yang lainnya ngajak untuk bisnis. Saya nggak maksa mereka harus, ayo bisnis di bidang saya nggak memaksa, tapi saya membuka jalan pikiran mereka bahwa pegawai itu bukan solusi utama bagi sebuah kesuksesan gitu. Jadi saya jadikan yang 20% ini menjadi 50%. Saya buktikan bahwa memang betul-betul karena saya bergeraknya di bisnis saya, jadi saya mencontohkan di bisnis saya dulu gitu kan. Dari bisnis ini saya membuktikan bahwa mereka ini kan kerja sama bisnis. Dari bisnis ternyata menghasilkan yang lebih berlipat-lipat dari gaji mereka. Dan itu saya buktikan ke yang 20%. Dari yang 20% yang tadinya menolak, ikut lagi. Gitu. Ketagihan jadinya. Bener. Nah, jadi saya buktikan sampai dengan 70% sekarang. Luar biasa. Gitu. Dan sekarang ini kabarnya ya, bisnis yang dijalankan oleh Mbak Tata Mutama ini tidak hanya lingkupnya Jambi saja, tetapi juga sudah merambah ke daerah-daerah lainnya gitu ya. Itu buah hasil dari kefokusan Mbak Tata, sehingga ya meyakinkan masyarakat untuk juga bisa menjadi pejuang bisnis seperti Mbak Tata gini ya. Ini kalau boleh tahu ya, ini untuk bisnisnya itu sudah sampai ke daerah mana saja Mbak Tata? Kalau untuk bisnis saya sendiri, saya itu kan bisnisnya wilayahnya luas ya, Indonesia gitu. Ini udah ke Kalimantan. Wih, keren, Aceh, Kalimantan. Iya. Kemudian Aceh, Pekanbaru, Padang, Provinsi Jambi di setiap kabupatennya udah terisi, Palembang, kemudian Lampung, Bengkulu, Jakarta, Depok, Boyolali, Semarang, Jogja, kemudian terakhir kita melakukan ekspansi, kita akan melakukan ekspansi ke Palembang. Jadi kalau sekarang itu wilayah Jambi memang sudah udah berkembang rata lah ya, gitu, hampir rata gitu. Jadi kita harus ekspansi ke Palembang. Setelah kita ekspansi ke Palembang, kita akan ekspansi ke Jawa Tengah lagi. Wah, keren. Gitu. Dan nanti bakal sampai ke internasional nih, bisa jadi amin, mungkin ke Singapura, Malaysia, atau ke Jerman gitu ya. Kalau ke Jerman kita buat TikTok. Wah, luar biasa. Jadi dari 20% ya, dari 20% lingkungannya, ini malah merambah gitu banyak ya. Kalau sekarang untuk jumlah karyawannya berapa nih Mbak Tata? Kalau untuk karyawan ya, saya itu kan ada dua nih, karyawan sama anggota gitu. Kalau untuk karyawan sendiri saya sekitar 23 orang. 23 orang, termasuk yang datang hari ini ya? Iya. 23 orang itu di Jambi?
23 orang itu di kantornya. Oh, di kantornya. Jadi dari 23 orang ini mengelola kurang lebih 500 orang di seluruh Indonesia yang menjadi anggota dari bisnis saya. Nah, Mbak Tata kan menjalankan bisnis ini kan tentunya juga harus bisa membaca pasar dan juga selera masyarakat gitu ya. Nah, selama Mbak Tata menjalankan bisnis ini, bagaimana Mbak Tata tuh cara mengupgrade mungkin kemampuan untuk tetap mempertahankan bisnis ini supaya terus berkembang dan bisa terus melebarkan sayapnya ke beberapa daerah lainnya. Gimana tuh? Oke. Kalau saya sendiri, saya lebih suka sharing dengan orang-orang yang memang sudah berpengalaman di bidangnya. Yang pertama, saya juga kebanyakan saya menggunakan pola pikir saya sendiri. Karena kebetulan saya bisnis itu bukan hanya di 2020 saja, tapi emang dari kecil, dari SD. Oh, dari kecil. Gitu. Dulu waktu SD jualan apa? Jualan es potong. Oh, es potong. Iya, coba es deh potong. kita mau denger nih Mbak Tata mau jual es potong waktu kecil gimana, ya kan? Coba Mbak, kita mau denger, penasaran. Kalau sekarang kan kita udah lihat Mbak Tata nih cantik gitu ya, mobilnya mewah, rumahnya mewah. Tapi pas jualan es potong dulu masih inget nggak kira-kira gimana nadanya itu loh? Coba. Kalau saya dulu jual PMP ya. Oh, jual PMP iya, ya, sama iya kita. PMP. Beneran itu makanya enggak. Pakai iyo loh, iya PMP. Nah, kalau Mbak Tata gimana dulu? Kalau saya tuh nggak bersuara, saya lebih jadi kan orang tua saya 6 saudara. 6 saudara. Jadi, Mbak nomor berapa? saya nomor terakhir. Oh, nomor 6. Oh, sama dong kalau gitu ya. Aduh, udah punya suami. Oke. Jadi waktu itu saya lebih jadi gini, saya mau sekolah, tapi orang tua saya tuh kayak keberatan dengan biayanya gitu. Jadi gimana masa saya nggak sekolah gitu kan? Iya. Jadi saya muter sendiri pikirannya, kenapa ini kan ada es, menurut saya enak. Kenapa nggak aku bawa aja ke sekolah? Buat sendiri? Iya, buat sendiri. Wah, keren. Buat Kalau ada sendiri. bahannya kita coba buat nih di sini. Jadi buat sendiri, kayak saya bawa, saya titipin ke kantin. Oh, kantin sekolah. Jadi waktu itu harganya masih Rp100. Saya taruh di kantin itu 80 perak. Oke. Jadi dia untung 20 perak. 20 perak buat dia. Jadi saya bawa kadang 40, kadang 35, itu semuanya habis. Itu habis. Habis. Oh, sistemnya sistem titip ya. Iya. Oke, saya pikir Dan tadi keliling. ketika kantin itu tutup, ya saya jual sendiri. Jual sendirinya kemana? Di sekolah itu. Oh, tetap di sekolah, Iya, tetap tapi sekolah. menjajakan ke kelas-kelas gitu ya? Enggak, saya enggak. taruh aja di sana, teman-teman juga udah tahu. Wah, keren. Sampai sekarang pun orang sudah tahu siapa sih Tata Muntama itu ya kan? Oh, belajar dari pengalamannya jual es gitu ya? Iya, pas SMP saya jual pulsa. Jadi pulsa itu nggak standby gitu. Tapi dulu saya tuh kayak dipancing dengan orang tua, jadi teman-teman sudah pakai handphone semua. Jadi saya bilang, Pak boleh nggak saya pakai handphone, bilang sama bapak gitu kan. Yang layarnya kuning ya? Dulu HP-nya masih 76, bukan 7610 apa, 3315 ya. Oke, yang layar biru ya? Iya, jadi boleh, tapi kamu mau nggak kalau buat jualan pulsa, dia bilang. Mau, saya bilang gitu kan. Ya udah, jadi saya standby, saya umumin tuh ke teman-teman, saya nggak malu orangnya, Bang Amso. Ngumuminnya kayak mana? Para penonton gitu ya. Bapak-bapak apa? Ibu-ibu. Terus semuanya. Jadi aja deh kayaknya. Oh, diumumin ke teman-teman gitu ya? Iya, jadi kan hobi chatting-chattingan tuh zaman dulu masih SMS. Iya, SMS. betul. Ngirim data pakai infrared. Mana HP-nya? Coba deketin. Jadi kalau pulsa kamu habis isi sama saya aja gitu. Oh ya, daripada kamu keluar kan nggak boleh sama ibu guru, saya bilang gitu kan. Ya udah, jadi mereka ngisi pulsa ke saya. Oke, Gitu. SMP jual pulsa, SD jual es, SMA jual apa? SMA counter, tapi buka counter langsung. langsung buka counter yang ada servis handphonenya. Itu dibawa ke sekolah counternya? Oh, enggak dong. Enggak dong. Jadi waktu itu saya manajemen waktunya, saya kan sekolah pulang jam 1. Jadi dari pagi sampai jam 1 itu saya karyawan, pakai karyawan. Oke. Sudah punya karyawan loh pas SMA, luar biasa. Berapa orang karyawannya? Satu orang. Jadi ketika jam 5 dia pulang, saya nunggu sampai malam gitu. Setiap hari gitu, terus PR dan pekerjaan yang lainnya yang menyangkut sekolah itu saya kerjakan di counter. Oh gitu. Jadi jiwa wirausaha ini memang sudah tertanam dari SD gitu ya? Dari SD, karena faktor ekonomi. Ekonomi ya, yang
menginginkan keoptimisan bahwa saya harus mampu untuk meningkatkan taraf kehidupan saya, taraf perekonomian saya, dan sekarang terbukti gitu ya. Iya, karena saya tuh berpikir gini Bang Amsol, tidak akan ada yang mampu merubah keadaan kecuali dirimu sendiri. Benar sekali, gitu. Terus berusaha gitu ya. Terus berusaha, jadi saya berpikir kalau saya nggak merubah keadaan, kayaknya keadaan nggak akan mungkin berubah gitu. Kayak orang tua saya pengen umroh gitu, orang tua saya pengen hidup bahagia. Kayaknya kalau saya nggak gerak, kayaknya nggak jadi deh gitu. Kebetulan saya juga mencontoh dari satu abang saya yang karakternya sama dengan saya, tapi berbeda alur. Kalau dia itu di akademik, saya di bisnis. Di bisnis. Gitu. Oh, yang penting fokus ya. Iya, yang penting intinya fokus. Nah, kalau untuk upgrade tadi gimana Mbak? Selain Mbak Tata mungkin belajar dari pengalaman-pengalaman dan juga sharing dengan orang-orang yang berpengalaman, apalagi untuk mengupgrade supaya Mbak Tata ini mempunyai komunikasi bisnis yang bagus. Kalau pribadi saya selalu perilaku kita itu tergantung apa yang kita follow, ya kan? Dari Instagram, dari TikTok, dari Facebook, semuanya saya follow motivator bisnis. Saya follow motivator bisnis dan kemudian saya membentuk circle yang positif. Jadi apa itu circle yang positif? Sebuah circle yang positif itu adalah orang-orang yang kaitannya sama dengan saya. Ketika saya di bisnis, saya harus membentuk circle itu pebisnis juga, gitu. Jadi di mana pebisnis ini ada yang pebisnis dari kalangan teman-teman saya, ada yang menleaderi gitu. Jadi saya membentuk beberapa memang circle yang saya katakan itu senior. Senior saya bisa dosen saya di kampus waktu itu, saya hubungi lagi, bisa kakak tingkat saya yang memang dia sudah sukses juga gitu. Jadi kalau untuk motivator bisnis untuk saya ini nggak selalu mereka menjadi pengusaha juga, kadang-kadang ada juga yang salah satunya di bidang akademik ya, dosen di salah satu kampus di Jambi gitu, ada yang profesor juga. Saya menggali ilmu, saya lebih suka menggali ilmu. Ketika saya mendapatkan benturan, itu saya biasanya ngajak mereka tuh ketemu, ngumpul gitu kan, cerita mengenai hal ini. Biasanya mereka akan memberikan masukan, akan memberikan kritik dan saran. Untuk bisnis yang saya jalani, saya selalu menanyakan kritik ke setiap teman-teman saya. Itu wajib ya? Wajib sekali. Sebagai bahan evaluasi kita gitu ya. Nah Mbak Tata, kalau seorang mentor itu kira-kira dibutuhkan nggak untuk perjalanan bisnis ini? Sangat dibutuhkan sekali. Nah selama ini yang sudah menjadi mentor, apakah yang sudah Mbak sebutkan tadi atau memang ada sosok seseorang yang memang berpengaruh dalam bisnis ini? Ada. Siapa? Suami. Oh tetap suami ya? Suami. Karena dia ketika saya nyemplung di sini, dia itu bisnisnya sudah, kalau saya 12 tahun, dia 18 tahun. Tapi dia udah senior duluan. Udah senior duluan ya? Udah senior duluan. Tinggal menghaluskan aja. Kita suka sharing sih. Beliau lebih memberikan masukan dengan saya. Saya juga ketika dia agak belok sedikit, saya memberikan masukan dengan beliau. Jadi memang betul-betul enggak semuanya, ibaratnya kalau suami itu memberikan motivatornya dia 60%, 40%-nya saya cari keluar. Wah keren. Gitu. Nah, ini kan menjalankan bisnis ini tentunya juga mendukung pemerintah gitu ya. Mendukungnya apa? Mendukungnya adalah mengurangi angka pengangguran. Nah, Mbak kerasa nggak sih sekarang sudah turut membantu pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran? Sangat kerasa sekali kalau sekarang. Jadi memang itu menjadi salah satu misi dari bisnis ini kan? Saya ingin sekali membentuk, ini baru lagi kita rancang, saya ingin membentuk kelas UMKM. Kelas UMKM? Iya, kelas UMKM. Itu nanti kerjasamanya dengan siapa? Dengan pemerintahan. Dengan pemerintah juga? Iya. Saya ajukan dulu ke pemerintahan, nanti ketika pemerintahan bilang saya jalan. Tapi bisnis ini bukan saya itu mengajarkan, ayo masuk ke bisnis saya, enggak. Tapi saya lebih ke memotivasi kaum milenial, bahwasanya
untuk mengurangi angka pengangguran, solusinya ini adalah sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Gitu. Jadi mungkin orang mengantarkan lamaran ke instansi ataupun ke perusahaan, mungkin numpuk berapa lama untuk menunggu waktu jawaban, itu juga membuang waktu ya. Betul sekali. Mending harus memulai bisnis dari sekarang gitu ya. Iya. Jadi saya tuh ingin mengubah mindset para kaum milenial sekarang, apalagi yang baru lulus kuliah nih, gitu kan. Nganter lamaran itu bukan menjadi segala solusi, atau yang sekarang lagi tenarnya itu pegawai negeri sipil gitu kan. Jadi kan kadang termasuk saya dulu berbondong-bondong dari yang diterima 3 orang, yang ngelamar kan ribuan gitu ya kan. Bener. Nah jadi saya itu ingin mengubah sedikit mindset mereka, bahwasanya nggak begitu juga caranya, masih banyak jalan menuju Roma. Kalau memang pegawai negeri sipil itu menggadang-gadangkan kalau menjadi pegawai negeri sipil itu sukses, jadi itu memang salah satu caranya, aman. Benar. Betul, memang salah satu cara aman, atau bekerja di kantor lainnya itu salah satu cara aman. Tapi yang saya maksudkan adalah mencari cara aman, menuju cara aman, menuju jalan Roma itu nggak selalu begitu. Ada juga cara lain yang lebih efektif, yang lebih yang lebih nyaman gitu. Hanya saja kebanyakan masyarakat berpikir bahwa saya tuh nggak ada potensinya untuk menjadi wirausaha. Saya itu nggak bisa berbisnis, keturunan saya itu nggak ada. Saya juga nggak punya keturunan pebisnis. Nggak nunggu harus ada keturunan gitu ya. Tapi untuk menjadi seorang entrepreneur itu adalah kita belajar mencoba dengan hal-hal yang baru. Gitu. Harus mencoba belajar dengan hal-hal yang baru. Jangan puas di lingkup itu aja gitu ya. Mbak Tata, kalau kita ngomongin masalah bisnis ya, kita juga teringat ini sama beberapa orang, mungkin oknum crazy rich ya, yang mungkin dengan gampang untuk mendapatkan uang, tapi untuk indikasi usahanya itu mungkin diduga bodong gitu loh. Ini Mbak Tata ngelihatnya gimana nih Mbak Tata? Kalau saya ngelihatnya, saya juga agak kaget ya ngelihatnya. Kebetulan dulu itu suami pernah terlibat, pernah ngikut, tapi ngikut aja ya? Iya, ngikut aja, tapi memang. Tapi sudah tahu langsung sadar gitu ya? Saya dari awal udah kasih tahu ke beberapa teman saya juga. Kalau menurut saya, kalau kita emang ingin kaya atau ingin kita banyak duit, ya kita kerja. Gitu kan? Bener. Gak ada yang namanya maaf nih, katanya itu kabarnya judi ya, kabarnya judi. Nggak ada, menurut saya nggak ada judi itu yang membuat kita benar-benar kaya. Itu kan sebetulnya strategi dari mereka. Sebetulnya tanggapan dari saya sih lebih ke masyarakatnya, gitu kan. Jadi mereka membuat, kalau nggak salah itu afiliator ya, afiliator. Mereka menggunakan strategi dengan kepintaran mereka berbahasa dengan orang lain, mengajak, merekrut, tapi sebetulnya kembali lagi ke masyarakatnya, harusnya begitu. Kembali lagi ke masyarakatnya, bahwasanya nggak ada memang sejarahnya judi itu bisa kaya. Memang mungkin ada, tapi dalam beberapa bulan pasti hilang lagi gitu. Kalau memang kita ingin kekayaan yang abadi, itu kita ya memang usaha, bisnis yang di jalan yang halal, gitu sih. Nah, Mbak, cara meyakinkan masyarakat bahwa usaha yang Mbak jalankan ini memang berbeda dengan bisnis-bisnis yang mungkin saat ini sudah terjerat ke ranah hukum, itu seperti apa? Semuanya saya memberikan bukti. Itu di Instagram saya semuanya saya berikan bukti bahwasanya bisnis yang saya jalankan bukan hanya untuk diri saya sendiri. Bisnis yang saya jalankan, saya membantu pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan, angka pengangguran. Yang kedua adalah bisnis yang saya jalankan ini juga ada program sosialnya, kegiatan sosialnya, yaitu sebagian laba dari bisnis ini itu selalu kita salurkan kepada adik-adik yang membutuhkan di panti asuhan, kaum duafa gitu kan. Itu kita salurkan selama 3 bulan sekali gitu, kita cari terus. Dan juga keuntungan yang saya jalankan ini itu lebih besar ke anggota saya, bukan ke sayanya gitu. Dan bisnis yang saya jalankan ini saya tidak
tidak turun langsung ke user gitu. Ada bagian-bagiannya. Saya hanya mengatur strategi. Saya standby di kantor, saya atur strategi, saya berikan mereka motivasi. Saya juga memberikan bukti ke seluruh anggota masyarakat bahwa bisnis yang saya jalankan ini bukan oke, kita bisnis sini dana kamu, ini barangnya gitu. Ya udah kamu jalan, enggak. Itu saya bimbing dari enggak bisa menjadi bisa. Karena saya yakin nggak ada orang yang nggak bisa, semua orang itu bisa. Yang penting adalah mencoba belajar hal-hal yang baru. Itu saya buktikan ke seluruh masyarakat. Jadi tidak hanya mencari profit gitu ya, tetapi juga harus ada benefitnya kepada masyarakat gitu Mbak Tata ya. Ini benefit yang penting adalah terutama di benefit sosial tadi yang sudah Mbak Tata sampaikan, bahwa sebagian dari keuntungannya ini tidak hanya untuk pribadi dan juga untuk perusahaan, tetapi juga untuk masyarakat sekitar, untuk kegiatan-kegiatan sosial. Nah Mbak, mungkin ada pesan nggak kepada mungkin pebisnis-pebisnis di luar yang ngakunya bisnis besar tapi ternyata itu bodong? Apa yang mau Mbak sampaikan, keluh kesah apa yang mau Mbak sampaikan, dan mungkin ini juga akan mempengaruhi daya pikir orang gitu ya, untuk mempercayai mana sih bisnis yang beneran, mana sih bisnis yang bodong gitu ya. Apa yang mau Mbak sampaikan kepada oknum-oknum tersebut? Yang pertama saya mungkin ingin menyampaikan kepada oknumnya dulu. Yang kedua saya ingin menyampaikan kepada masyarakatnya nih, gitu. Jadi yang pertama dengan kepada oknumnya, pilihlah memang bisnis itu yang pertama yang bisa mengajak masyarakat itu keluar dari situasi sulitnya, yaitu membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran dan angka kemiskinan. Nah kemudian coba deh dipikir ulang lagi, coba posisikan dirinya itu sebagai customernya gitu. Jika memang kabarnya kan ada yang kehilangan 2 miliar. Iya kan lumayan ya 2 miliar kalau beli kuaci gitu ya. Ruangan ini penuh kuaci semua. Kayaknya coba berpikir ulang lagi deh gitu kan. Gimana kalau posisi itu tuh di kita gitu. Kemudian untuk masyarakatnya, kayaknya semakin kesini semakin banyak memang pelaku bisnis ya, kaum milenial itu semakin banyak juga. Tapi untuk masyarakat coba diteliti dulu, benar nggak bisnis ini nggak bodong, bisnis ini emang benar-benar terbukti dapat membantu seluruh masyarakat, terutama diri kita sendiri gitu ya. Jadi untuk masyarakat di luar sana lebih hati-hati dalam memilih bisnis apapun itu jenis bisnisnya. Gitu. Lebih selektif gitu ya. Dan harus ada edukasi ya. Tentunya dengan berbagai bisnis-bisnis mungkin kita harus searching dulu gitu ya. Betul. Kita harus survei dulu untuk jenis bisnisnya gitu ya. Nah, kalau untuk mungkin Mbak Tata bisa memberikan tips dan juga trik supaya kan kebanyakan milenial sekarang kan bergelut di media sosial. Apalagi sekarang juga sudah canggih gitu ya. Jualan kita tidak harus mesti ada toko, harus ada warung di pinggir jalan. Tetapi sekarang jualan itu bisa kita lakukan lewat media sosial ataupun lewat beberapa aplikasi-aplikasi penunjang lainnya gitu ya. Nah, ini kira-kira untuk tips memilih bisnis yang cocok untuk kita jalankan itu kalau versi dari Mbak Tata itu seperti apa supaya masyarakat terutama milenial ini lebih optimis untuk dapat memilih bisnis tersebut untuk dijalankan? Jadi untuk teman-teman mungkin mahasiswa nih yang masih atau SMA juga. Terima kasih. Biasa banget muka kau Jun. Dibilang mahasiswa marah Rio. Mulai dari sekarang coba deh gali potensi dirinya tuh apa. Bisnis yang baik adalah berawal dari hobi. Karena apa? Ketika kita terjun di dunia bisnis, kita akan menemukan beribu kendala yang harus kita selesaikan. Nah, kalau itu tidak hobi kita, kita akan terasa letih. Tapi kalau itu hobi kita, misalnya nih Bang Amsol hobi di games gitu kan, hobinya main games, ngapa-ngapain semuanya ketinggalan. Dan itu kalau untuk orang tua, kalau untuk beberapa orang tua katanya masalah, tapi kalau untuk saya enggak, menurut saya enggak. Kalau dia hobi main games, berarti arahkan. Games itu bisa menjadi bisnis, betul kan? Nah, games itu bisa menjadi bisnis, bisa juga mungkin kalau orang tuanya mampu dibukakan warnet, bisa juga. Teman saya tuh usahanya jual beli chip dia. Jadi Bang Amsol, bisnis yang baik itu adalah mulai dari hobi. Jadi dari sekarang gali potensi diri, gali hobinya itu apa. Nah, ketika mungkin seorang
calon pebisnis nih, sudah tahu nih, oh hobi saya nih mungkin games gitu ya. Nah, ketika berjalan itu untuk memulainya itu kadang ada keraguan, terus kadang ya maklum lah ya kan, kadang mut-mutan juga ya kan. Nah, itu cara ngatasinnya gimana Mbak Tata supaya kita tuh bisa tetap berjalan dan juga selalu mendapatkan support dari orang-orang di sekitar kita tuh gimana? Caranya adalah bentuk circle yang positif. Misalnya, saya sudah tahu hobi saya di bidang games gitu ya, main di warnet apa dan segala macam. Mulailah membentuk circle yang positif. Bagaimana circle yang positif? Beberapa orang-orang di antara circle kita, mungkin dari keluarga, dari teman, atau dari orang lain, itu kita harus mendekatkan diri dengan mereka. Karena kita butuh, kita harus mendekatkan diri dengan mereka. Oh, jangan jual mahal ya? Jangan jual mahal, nggak boleh dong. Gitu. Karena kita yang butuh. Iya kan? Betul. Jadi kita dekatkan ke mereka, kita gali informasi, kita bercerita, pasti mereka akan memberikan tanggapan. Dan itu bukan satu circle, kita harus banyak membentuk circle-circle yang positif agar menguatkan mental kita. Karena untuk menjadi seorang pebisnis itu adalah kita membutuhkan mental yang kuat untuk menghadapi hal-hal yang baru akan kita hadapi. Nah, ketika mungkin sudah berjalan nih Mbak Tata ya, kadang juga ada orang ngerasa kira-kira saya ini bakal rugi nggak ya? Terus saya juga bakal ngitung-ngitung keuntungannya ini selama 1 tahun ke depan itu apa ya? Nah, ini supaya kita nggak terfokus antara untung dan juga rugi, ini harus apa gitu Mbak? Supaya kita tetap fokus di usahanya, yang penting usahanya jalan dulu gitu ya. Belum memikirkan untung rugi itu seperti apa? Kita harus mengukur kemampuan. Kita harus mengukur bisnis kita. Oh, bisnisnya tuh segini. Kalau kira-kira saya rugi gimana? Sanggup nggak? Kalau nggak sanggup jangan dijalankan. Cari bisnis yang lebih kecil lagi. Gitu. Sanggup nggak? Kalau nggak sanggup juga cari lagi yang bisnis lebih kecil lagi. Sanggup nggak dengan segala resikonya? Kalau nggak sanggup cari bisnis yang tanpa modal. Banyak sekarang bisnis yang tanpa modal. Termasuk di bisnis yang saya jalankan ada juga yang tanpa modal. Banyak nggak cuma di brand saya aja, banyak hal-hal yang lainnya yang tanpa modal. Belajar dulu dari yang tanpa modal, kemudian yang penting apa? Kita mau belajar untuk mencoba hal-hal yang baru. Setelah ada keuntungannya, baru kita memulai dengan yang menggunakan modal. Karena saya berawal berbisnis dari yang tanpa modal. Sampai dengan bisnis awal itu saya hanya 500.000 dulu, ketika dulu ya. Saya 500.000, dari 500.000 itu saya menghasilkan 1 buah mobil Grand Livina. Keren banget. Itu yang menjadi harus ada goals-nya gitu ya. Kira-kira apa goals kita ketika menjalankan bisnis ini? Dan itu per tahun. Goals itu kita tulis per tahun. Misalnya kita sudah terjun ke dunia bisnis, udah bisnis ini yang kita pilih, itu harus ada goalsnya. Kalau di tahun pertama misalnya misalnya saya hanya ngontrak nih, saya membangun kantor di kontrakan gitu kan. Tahun kedua saya harus mempunyai kantor sendiri gitu. Tahun ketiga saya harus pengembangan produk gitu. Jadi kita bisnis itu akan berkembang seiring berjalannya waktu. Beda dengan kita, kalau kita udah bisnis ya udah jalani aja gitu kan. Keuntungannya udah sekian oh ya udah jalani aja seperti air mengalir. Enggak gitu juga konsepnya. Jadi bisnis yang baik itu adalah kita harus punya konsep, kita harus menuliskan rencana besar kita dalam sebuah catatan buku kecil. Nah, kemudian strategi itu di awal tahun biasanya saya menjalankan satu persatu. Gitu. Nah, kalau Mbak kemarin goalsnya ketika memulai usaha itu apa? Dari goals pertama sampai goals yang nanti akan Mbak wujudkan itu apa? Dari goals pertama itu karena modal saya minim ya, saya menciptakan waktu itu hanya 4 produk. Nah, dan ketika itu di goals selanjutnya, saya ingin menciptakan berbagai produk perawatan kulit, kecantikan, baik itu untuk laki-laki dan perempuan. Alhamdulillah satu persatu sudah jalan. Yang kedua, goals yang saya inginkan itu saya ingin mempunyai banyak karyawan yang bisa membuka lowongan pekerjaan, terutama di Kota Jambi. Wah, keren. Gitu. Tapi sekarang sudah mulai berkembang ya? Sudah mulai berjalan. Sudah mulai berjalan dan sudah juga membantu perekonomian masyarakat Jambi dengan adanya usaha yang Mbak Tata jalankan gitu ya. Nah, ini supaya para netizen, para penonton semua pada iri semua gimana sih hasil dari usaha Mbak Tata. Nah, Mbak Tata sekarang sudah merasakan hasil yang sangat luar biasa ya selama menjalankan usaha ini. Bisa nggak kita bikin iri dulu orang-orang? Kira-kira apa saja yang sudah Mbak dapatkan selama menjalankan usaha ini? Kalau
untuk sekarang alhamdulillah saya sudah mempunyai beberapa karyawan dan sedang dalam pembangunan kantor. Wah, kantor dia bakal. Udah dibangun ya? Ini habis lebaran. Habis jadi lebaran. Kemarin sudah ngobrol sama kontraktor. Nanti bisa undang teman kita untuk peletakan batu pertama ya. Kalau mau live di TVRI Jambi juga nggak apa-apa ya. Oh itu berarti udah dapat kantor ya, udah bangun kantor ya, dari hasil jerih payah sendiri. Selain kantor apalagi? Kalau selain kantor, tabungan nggak besari. Mungkin tabungan di masa tua ya, tabungan di masa tua, anggota yang sudah alhamdulillah udah kurang lebih 500 anggota, kemudian produk juga yang dari 4 produk itu sekarang udah ada 15 produk gitu kan. Mungkin untuk kehidupan anak-anak, kehidupan keluarga, kehidupan orang tua kami yang sekarang sudah alhamdulillah sudah layak. Gitu. Nah, kalau yang sudah diberikan untuk orang tua apa saja? Yang sudah diberikan oleh orang tua, kebetulan orang tua saya 70 tahun usianya kan. Terus kalau mertua itu kan masih muda. Alhamdulillah kalau untuk orang tua sendiri saya sudah menjanjikan, saya bilang sehat ya Mak, nanti kita umroh gitu. Mau saya antarin nggak orang tuanya untuk umroh? Iya, kebetulan dengan mertua juga gitu kan, karena mertua sama orang tua kan sama gitu. Jadi kalau untuk mertua alhamdulillah suami sudah membelikan 1 buah rumah. Wah keren, wah itu hadiah terindah sekali, tepuk tangan dong. Ini adalah mungkin doa dari orang tuanya Mbak Tata juga dulu mungkin waktu mengandung dan juga melahirkan Mbak Tata ke dunia supaya anaknya bisa sukses dan membahagiakan orang tuanya, dan ini terbukti dengan usaha yang dijalankan oleh Mbak Tata bisa membahagiakan orang tuanya dengan memberikan 1 unit rumah kepada orang tua. Ada lagi nggak yang mau diberikan kira-kira dalam waktu dekat? Pastinya sampai akhir hayat kami berdua dengan suami selalu ingin memberikan yang terbaik, karena sampai dengan sekarang orang tua saya atau mama papa dari mertua maksudnya itu selalu mendoakan kita di sepertiga malamnya, itu saya tahu banget karena mereka sering tidur di rumah gitu kan. Jadi di balik kesuksesan ini juga harus ada doa tulus dari orang tua kita gitu ya. Begitu juga nanti Mbak Tata untuk mendoakan anak-anaknya tadi ya. Benar sekali. Semoga nantinya anak-anak Mbak Tata juga bisa menyusul gitu ya, menyusul jejak dari Mbak Tata menjadi seorang pengusaha yang sukses. Nah, mungkin Mbak Tata ada pesan nggak kira-kira yang mau disampaikan kepada para milenial dan juga mungkin tidak hanya milenial ya, tetapi juga untuk calon pelaku bisnis supaya mereka tetap optimis bisa menjalankan usaha dan tidak bergantung pada pekerjaan yang mungkin diidam-idamkan orang gitu. Jadi untuk para calon pelaku usaha mulai cari hobinya apa, mungkin passionnya di mana. Kalau nggak sesuai dengan hobi nggak masalah juga, tapi gali lagi potensi diri, bentuk circle yang positif. Setelah membentuk circle yang positif, kemudian optimis untuk menjalankan hal itu. Jangan berpikir mundur lagi. Jadi apapun yang kita jalankan, apapun keputusan yang kita ambil harus optimis. Jangan balik mundur. Yang itu akan dikuatkan oleh circle yang positif. Kalau circle positif itu udah kebentuk, pasti kita mikirnya nggak mundur, pasti kita maju mikirnya. Maju mundur nanti malah jadi artis dong. Ini terakhir nih, supaya pebisnis juga bijak untuk menggunakan media sosial, apa tipsnya? Untuk para pelaku pebisnis yang mungkin menggunakan media sosial juga, yuk gunakan media sosialnya untuk mengedukasi bisnis, mengedukasi usahanya, bukan sebagai ajang saling menjatuhkan atau saling bersaing gitu kan. Gunakanlah sosial media dengan bijak. Era zaman sekarang itu sudah canggih sekali, digital marketing, kita bisa mengeksplor diri kita gitu. Mungkin lebih banyak kita harus mengajak adik-adik di usia di bawah kita untuk menemukan terobosan baru menjadi seorang pebisnis, berbagi tips
Oke. Jadi harus menggunakan media sosial dengan bijak. Mungkin banyak kompetitor-kompetitor di usaha yang sama, tapi kita tidak boleh untuk saling menjatuhkan gitu ya. Tetap kita bergerak dan tetap membuat persaingan itu adalah persaingan yang positif, positif. Dan juga sehat. Oke lah kalau gitu, Mbak Tata luar biasa. Semoga dengan perbincangan kita hari ini, semua generasi milenial dan juga masyarakat serta penonton TVRI Jambi tertarik untuk sekarang juga untuk mencoba bisnis ya, untuk meningkatkan perekonomian mereka. Nah, di akhir segmen ini Mbak Tata ada sebuah tantangan buat Mbak Tata ya. Apa itu? Tapi kalau kita lihat media sosial Mbak Tata ini, dia suka TikTok. Bisa nggak kita TikTokan di sini ya? Bisa nggak kira-kira kita TikTokan? Tapi sebelum TikTokan ya, mungkin Mbak Tata bisa mengucapkan terima kasih kepada penonton TVRI Jambi ya. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punya Kito tapi pakai gerakan. Gerakannya tadi kayak saya tadi di awal tadi. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punya Kito gitu Mbak. Gitu, harus gini ya? Iya harus gini, tarik Mbak. Ya biasa kan narik yang lain kan. Bayangkan aja nariknya gitu ya. Yuk coba Mbak. Oke siap. Untuk TVRI Jambi terima kasih sudah mengundang saya untuk mengedukasi bisnis kepada kaum milenial khususnya di kota Jambi. Semoga TVRI Jambi semakin maju, semakin jaya. Amin. Sukses terus untuk TVRI Jambi. Amin. Terima kasih. Sudah menyaksikan podcast Punya Kito TVRI Jambi. Kurang narik ya. Kurang narik. Jadi apa tuh? Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punya Kito gitu Mbak. Coba Mbak. Gue dikerjain. Ayo tarik Mbak. TVRI Jambi terima kasih sudah menyaksikan podcast Punya Kito. Keren. Terima kasih banyak Mbak Tata Muntama. Semoga sehat selalu dan juga sukses selalu untuk berbagai bisnis yang dijalankan dan semoga semakin berkembang lagi. Selalu memberikan manfaat kepada masyarakat. Dah pemirsa, demikian untuk podcast Punya Kito hari ini sudah menghadirkan Mbak Tata Muntama. Semoga perbincangan kita hari ini bisa memberikan inspirasi kepada seluruh masyarakat untuk memulai bisnis. Dan pesan dari Mbak Tata Muntama tadi adalah harus fokus dan harus bersungguh-sungguh untuk menjalankan bisnis tersebut. Dan harus mencari circle yang relevan dan juga circle yang bisa saling berkomunikasi untuk kemajuan bisnisnya. Terima kasih ya. Sampai dijumpa di episode berikutnya. Dadah!